Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Al-Qardawi dengan NIM 1242030 123. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Nahwu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uslub ta'ajub wal uslubul istighasah. Uslub ta'ajub ini, di mana uslub ta'ajub ini suatu uslub yang melatar belakangi terciptanya ilmu nahwu itu tersendiri. Kenapa? Soalnya pada masa itu ada seorang anak dan Abu Aswad Ad-Du'ali tentunya. Seorang anak itu sedang melihat keindahan alam. Kemudian dia mengungkapkanlah dengan ketakjuban dia, tetapi menggunakan uslub istifham. Kemudian dibenarkanlah oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu, sehingga terciptanya lah uslubul ta'ajub. Kemudian yang dibukukan pada buku nahwu itu tersendiri oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Apa sih uslub ta'ajub itu? Nah, uslub ta'ajub itu uslub yasta'milu litta'biri anid dahasyah aw isti'adhami sifatin barizatin husnan aw kubhan fi ayyi syai'in ma zatan aw ma'nan. Yaitu uslub yang digunakan untuk mengungkapkan anid dahasyah, kekonyolan atau keleluconan, aw isti'adhami atau untuk mengagungkan sifatin barizah, karakteristik menonjol seseorang itu, baik husnan au kubhan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, zatan au ma'nan, baik zat maupun makna. Nah, uslub ta'ajub ini memiliki dua sigot. Yang pertama ada ma af'alahu, yang kedua ada af'il bihi. Di mana ada ma af'alahu, ma ajmala as-samaa, kemudian ada ajmil birajulin. Nah, adapun syarat-syarat fiil yang digunakan pada uslub ta'ajub ini, yaitu ada fiil, hendaknya itu fiil yang sulasi. Contohnya jamula, sodako, adzuba, jahala. Kemudian ada fiil yang tam, goirun nakis. Hendaknya fiil itu yang bukan fiil yang nakis ya, bukan fiil yang membutuhkan isim dan khobarnya, contohnya kana gitu. Kemudian ada sifat laisa lahu wazan af'al muannasuhu fa'ala. Contohnya ahmarun, kan ahmarun muannasnya hamroun. Nah, itu nggak boleh dijadiin uslubut ta'ajub itu tersendiri, kecuali dengan tambahan asyadda. Ma asyadda ahmaru albisat, betapa merahnya karpet ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mutsbatan. Mutsbatan itu yaitu sesuatu yang ditakjubkan itu bukan negatif gitu, jadi yang positif. Di sini maksudnya tuh bukan, contohnya betapa indahnya, gak indah. Nah, itu kan gak masuk gitu, musbatan. Makanya hendaknya itu contohnya ada ma ajhala atau liba, betapa bodohnya murid ini. Bukan betapa tidak bodohnya murid ini, jadi kayak kurang masuk itu. Kemudian ada mutasorrifan, hendaknya itu bisa ditasrif, bukan fiil yang tidak bisa ditasrif. Ya, contohnya jahala, jahalu gitu. Kemudian yang terakhir ada mabni lil ma'lum, hendaknya fiil itu kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Kan ma ajhala, bukan ma ujhila, ma ajhala taliba gitu. Yang kemudian ada yang pembahasan yang kedua tentang uslubul istighasah. Uslubul istighasah ini
Istighosah, masdar sharih dari istaghosah yastaghisu, istighosah, di mana dari kata ghasa yaghusu ghausan, bantuan. Jika istighosah berarti meminta bantuan, di mana ini ada rumus untuk meminta bantuan itu tersendiri. Nah, ya bantuan apa aja bebas. Nah, ada dalam Al-Qur'an ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kita itu saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam permusuhan atau kemaksiatan, kejahatan, itu nggak boleh. Adapun uslub ta'ajub ini, uslubul istighosah ini min asalibin nida, dari rumus nida, yusta'malu li talabil khalasi min syiddah, di mana uslub ini itu untuk melepaskan dari sesuatu yang berat. Jadi kayak kita meminta tolong gitu, melepaskan dari sesuatu yang berat ada di kita. Nah, uslubul istighosah ini juga ada rukun-rukun dan ada juga syarat-syaratnya. Hendaknya terpenuhilah 3 syarat. Kan jika kita mau minta bantuan tinggal bilang atlub minkumul musa'adah. Kita tinggal bilang saya meminta bantuan dari kalian. Nah, kalau itu kan gaya bahasanya kurang menarik gitu. Makanya diciptakanlah uslubul istighosah ini, di mana ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada adatul istighosah, di mana yang digunakan itu hurufun nida. Tetapi hurufun nida ini yang digunakan hanya ya saja. Nggak ada yang lain, tidak bisa. Kan huruf nida ada banyak. Ada haya, ada ada aya, yang digunakan hanya ya. Yang kedua ada mustaghos bih, di mana orang yang kita mintai bantuan gitu. Jadi contohnya ya larijalil inqazi lidallin. Larijalil inqaz, laki-laki Basarnas ini yang kita mintai bantuan. Hendaknya itu majrurun bilamin maftuhah. Nah, harus ada lam maftuhah sebelum mustaghos bih ini. Maka si mustaghos bih ini dikasrohkan gitu. Maksud majrurun bilamin maftuhah. Kemudian yang ketiga ada mustaghos lah, di mana itu yang korban yang terjerat dalam sesuatu yang berat, min syiddah gitu. Ya contohnya tadi lidhalin, hendaknya dia majrurun bilamin maksuroh, hendaknya dia majrur dengan lam kasroh. Lam kasroh kan tadi lidhalin, lam kasroh adzalin, majrurun bilamin maksuroh. Apakah bisa dengan huruf yang lain? Bisa. Contohnya ya lal muslihina minal fasad. Kita bisa menggunakan mina. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang bisa digunakan, tetapi ini 2 saja. Lam maksuroh wa mina dan min. Ya lal muslihina minal fasad, wahai orang-orang yang memperbaiki kerusakan gitu. Jadi kerusakan apa aja bebas, kayak kerusakan jalan, kerusakan masjid gitu. Nah, kasiran mayusta'malu uslubul istighosah li ta'biri uslubut ta'ajub. Nah, seringkali uslubul istighosah ini digunakan untuk uslub ta'ajub. Gimana caranya? Nah, contohnya kan ada ya la jamali zuhur, betapa indahnya bunga-bunga ini gitu. Hendaknya kita membuang mustaghoslahnya. La jamali zuhur itu kan mudhof ilaih, itu sebagai mustaghos bih gitu. Ya huruf nida gitu. Ya la jamali zuhur gitu. Ada caranya, hendaknya membuang mustaghoslahnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.